Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada pertemuan kali ini kita melakukan pembelajaran secara daring. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan materi melalui video pembelajaran, yang mana materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang komunikasi kantor, yang terdiri dari yang pertama definisi komunikasi, yang kedua unsur-unsur komunikasi, dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada definisi komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin yang artinya sama. Communication atau komunikar yang berarti membuat sama. Jadi, berdasarkan menurut paradigmatis, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk memberitahu, memberi pendapat, merubah sikap atau perilaku, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dari pengertian komunikasi, dapat kita simpulkan komunikasi kantor yaitu proses penyampaian berita atau informasi dari pihak satu kepada pihak lain yang bertujuan untuk memberitahu, memberi pendapat, baik secara lisan maupun secara tulisan, yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Di dalam komunikasi terdapat dua pihak. Yang pertama yaitu pemberi komunikasi yang disebut dengan komunikator, dan yang kedua yaitu penerima komunikasi atau penerima pesan yang disebut dengan komunikan. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan pihak utama dalam melakukan komunikasi. Komunikator merupakan pihak yang mempunyai kebutuhan untuk melakukan komunikasi. Komunikator ini merupakan pihak yang memulai suatu komunikasi. Yang kedua yaitu pesan. Pesan merupakan apa yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan untuk memberikan suatu pesan atau informasi. Yang ketiga yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikan dari komunikator, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yaitu komunikan merupakan seseorang penerima pesan baik secara individu, secara organisasi, kelompok maupun secara suatu negara. Yang kelima yaitu umpan balik atau respon, merupakan sesuatu yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator baik berupa pesan maupun berupa perilaku. Yang kelima yaitu pengaruh atau efek, merupakan sesuatu yang didapatkan oleh seorang komunikan setelah mendapatkan informasi atau pesan dari seorang komunikator, baik berupa perubahan perilaku maupun pengetahuan yang dimiliki oleh seorang komunikan. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal disebut juga dengan komunikasi interpribadi, yang mana komunikasi ini dilakukan secara pribadi. Contoh komunikasi ini kita lakukan pada diri sendiri, misalnya berdoa, bersyukur, berimajinasi, dan seperti introspeksi diri. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal, merupakan komunikasi antar pribadi, yang mana komunikasi ini dilakukan oleh seseorang pribadi dengan pribadi lainnya. Komunikasi ini bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya komunikasi antar keluarga, komunikasi antar masyarakat, komunikasi antar rekan kerja, ataupun komunikasi di sekolah. Selanjutnya komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang bermaksud untuk memecahkan suatu masalah atau menyampaikan tujuan tertentu. Misalnya berbagi informasi
pemeliharaan diri atau memecahkan suatu masalah. Komunikasi ini bisa dilakukan dalam kegiatan contohnya briefing, rapat, seminar, workshop, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia di dalam satu organisasi. Dan yang keenam yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak banyak melalui media elektronik atau media cetak yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan sehingga diterima secara serentak oleh khalayak banyak. Baiklah, sekian dari materi kita hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi Ananda semua. Selamat untuk mendengarkannya. Semoga Ananda semua bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.